Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lija Maulida dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dalam kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah Ilmu Akhlak dengan tema pengaruh sosial media mengenai akhlak remaja. Di sini udah ada ya di samping saya. Saya akan mencoba mewawancarai Teh Nita. Baik, sebelum pada intinya saya akan mencoba menanyakan terlebih dahulu, apa sih manfaat dari adanya sosial media itu? Baik, insya Allah saya akan menjawab. Apa sih manfaat media sosial itu? Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa sosial media yaitu suatu alat atau suatu media untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan menggunakan internet. Nah, manfaat dari sosial media tentu sangat banyak ya. Ada manfaat, ada madaratnya. Namun kalau manfaatnya, apalagi di zaman sekarang, yaitu zaman yang sedang mengalami virus COVID-19. Nah, tentu banyak sekali pengguna atau mahasiswa atau siswa-siswi dari SD sampai tingkat atas yang menggunakan sosial media. Tentu sangat bermanfaat sekali untuk apa? Untuk memudahkan pembelajaran. Terus pasti meningkat ya populasi atau peningkatan sosial media dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Baik, untuk manfaat mungkin banyak sekali ya. Kalau untuk mempermudah pembelajaran, untuk mempermudah komunikasi, kita bisa belajar meskipun tidak tatap muka secara biasa, tapi kita bisa tatap muka secara virtual. Mungkin itu. Dan dari manfaat dari sosial media, kan ada juga ya Teh madarat dari sosial media itu. Bahkan kan zaman sekarang banyak yang menyalahgunakan sosial media itu. Tentu sangat banyak. Kalau kita berbicara tentang masalah manfaat dan madarat tentang sosial media, itu pasti adanya. Namun kenapa sih ada madaratnya gitu? Karena emang apapun pasti ada manfaat, ada madaratnya. Dan madarat dari sosial media yaitu banyak sekali para pengguna sosial media yang tidak mengetahui apa sih manfaat atau bagaimana sih menggunakan sosial media dengan baik. Banyak para bisa dibilang ya anak usia dini atau yang masih bersekolah di SD yang sering menggunakan sosial media secara tidak baik atau tidak semestinya, seperti terlalu kecanduan dalam bermain game, terus banyak nonton yang tidak semestinya ditonton oleh anak usia segitu. Karena emang di sosial media itu banyak video atau informasi-informasi yang emang tidak selayaknya ditayangkan gitu. Namun memang untuk saat ini belum ada penanganan yang khusus pencegahan kayak sesuatu yang emang berbahaya untuk ditonton gitu. Namun emang pihak berwenang juga sering menindak tindakan apabila ada sesuatu yang emang hoax atau tidak selayaknya untuk ditayangkan di televisi itu atau di sosial media. Kalau berbicara madarat itu sangat banyak ya, intinya mah yang menjadi kenapa sosial media itu madarat karena atau negatif atau berdampak tidak baik terhadap pengguna karena emang si penggunanya tidak bisa menggunakan dengan baik.
jika kita bisa menggunakan media itu dengan baik, maka tentu akan bermanfaat. Begitu mungkin. Mungkin tadi udah ya teh, ada manfaatnya, madaratnya, tergantung kita yang menggunakan sosial media itu, bagaimana kita yang menggunakan gitu ya teh. Nah, pada intinya di sini bagaimana yang seharusnya akhlak yang kita gunakan terhadap sosial media gitu teh. Bagaimana kita dalam melakukan sosial media, menggunakan sosial media gitu maksudnya. Baik, untuk bagaimana cara menggunakan sosial media, mungkin lebih tepatnya bagaimana keberadaban untuk menggunakan sosial media ya. Bagaimana sosial media itu dapat bermanfaat atau membawakan dampak baik untuk kita. Baik, untuk caranya yaitu mungkin kita harus tahu terlebih dahulu apa fungsi dari sosial media. Contohnya seperti aplikasi YouTube itu untuk menyebarkan video atau memberitahukan berita-berita yang lagi viral gitu, yang seharusnya kita tahu gitu. Kita bisa mengetahuinya di YouTube. Namun kita agar terhalang atau terjauh dari hal-hal yang tidak baik, jangan terlalu kecanduan gitu. Apabila kita sudah suka atau kita sudah kecanduan terhadap sesuatu, pasti sulit melepaskannya. Kita sudah kecanduan game, pasti sulit untuk melepaskannya. Begitupun kita kecanduan Instagram, main Instagram terus gitu, pasti itu akan sulit banget untuk melepaskannya. Bener ya, saya rasakan sendiri untuk penggunaan WhatsApp, Instagram itu, padahal tidak ada tugas, tidak ada berita apa atau kerjaan yang harus diselesaikan, tapi kita masih tetap gitu berada di Instagram. Main Instagram, main WA gitu. Itu sesuatu yang emang akan mengakibatkan dampak buruk terhadap penggunaan sosial media. Jadi intinya mah kita harus pintar-pintar dalam menggunakan sosial media, harus punya adab dalam menggunakannya. Begitupun intinya mah kita harus bisa membatasi sesuai kebutuhan. Nah, mungkin itu ya teh yang saya tanyakan. Mungkin izin menyimpulkannya teh, dari yang saya tangkap dari obrolan teteh tadi, dalam menggunakan sosial media itu ada dampak baik dan buruknya, tergantung kita yang membatasi dalam menggunakan sosial media sesuai kebutuhan. Mungkin sekian ya teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.